Darling, you send me. I know you send me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paralel B, Grup B, sesi B1 ingin mempresentasikan tentang proses pembuatan wine. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leli Paramita dengan NPM 19.031.01.0046 dan partner saya. Dan saya Himayatul Hikmah, NPM 19.048. Oke, langsung saja akan kita presentasikan tentang proses fermentasi wine. Nah, pengertian daripada fermentasi sendiri itu adalah suatu proses yang melibatkan aktivasi mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang diinginkan, bahkan dikenal dengan proses terjadinya penguraian senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi perubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Akibat terjadinya fermentasi, sebagian atau seluruhnya gula akan berubah menjadi alkohol setelah beberapa waktu lamanya. Lalu jenis fermentasi, yaitu jenis fermentasi ada dua, fermentasi aerob dan fermentasi anaerob. Di mana fermentasi aerob ini merupakan fermentasi yang prosesnya memerlukan oksigen karena dengan adanya oksigen maka mikroba dapat mencerna glukosa menghasilkan air, CO2 dan sejumlah energi. Lalu terdapat fermentasi anaerob, di mana fermentasi ini merupakan fermentasi yang tidak membutuhkan adanya oksigen karena beberapa mikroba dapat mencerna bahan energi tanpa adanya oksigen, sehingga hanya sebagian dari bahan energi yang dipecah. Baik, untuk selanjutnya ada fase pertumbuhan bakteri. Untuk fase pertama ada fase lag, di mana fase ini dapat berlangsung selama 5 menit sampai beberapa jam karena bakteri tidak akan segera membelah diri tetapi mengalami periode adaptasi dengan sejumlah aktivitas metabolik. Untuk fase keduanya ada fase logaritma atau eksponensial, yaitu fase di mana pada saat ini terjadi pembelahan sel yang amat cepat yang ditentukan oleh kondisi lingkungan. Untuk fase ketiganya ada fase stasioner, yaitu fase yang dialami ketika jumlah nutrisi menurun dengan cepat atau terbentuknya produk-produk racun yang dapat menyebabkan pertumbuhan melambat, hingga jumlah sel baru yang dihasilkan seimbang dengan jumlah sel yang mati. Pada saat ini, bakteri mencapai kepadatan sel maksimal. Untuk fase terakhir ada fase penurunan atau fase kematian, yang merupakan fase yang ditandai dengan menurunnya jumlah bakteri. Selanjutnya ada pengertian wine, di mana wine itu sendiri merupakan jenis minuman berbahan dasar dari buah dengan kandungan gula yang tinggi, yang dihasilkan dari proses fermentasi dengan bantuan mikroba khamir dalam keadaan anaerob. Wine dibuat melalui fermentasi gula yang ada di dalam buah. Oke, selanjutnya terdapat macam-macam wine, di mana macam wine ini ada 3, yaitu red wine, sake, dan white wine. Di mana red wine ini merupakan minuman anggur yang berasal dari buah anggur yang berwarna merah yang diperoleh dari pencampuran antara kulit dan biji buah yang ikut difermentasi dalam proses fermentasi wine. Lalu kedua ada sake, di mana sake ini merupakan minuman beralkohol yang menggunakan bahan dasar beras dan serupa dengan wine, tapi sake ini berwarna kuning, pucat, cemih, dan mengandung alkohol sekitar. Lalu terdapat white wine, di mana white wine ini dapat dibuat dari jenis anggur apa saja dengan tidak mengikutkan kulit dan biji buah dalam proses fermentasinya. Selanjutnya itu ada pengertian starter, di mana starter ini merupakan biakan mikroba tertentu yang ditumbuhkan di dalam substrat atau medium untuk tujuan proses tertentu, di mana syarat starter fermentasi adalah murni, unggul, stabil, dan bukan patogen. Dan fermentasi yang prosesnya menggunakan starter disebut fermentasi tidak spontan, dan fermentasi yang tidak spontan adalah fermentasi yang terjadi dalam bahan yang pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau Selanjutnya ada proses pembuatan wine. Pembuatan anggur melibatkan fermentasi gula larut dalam kurung glukosa atau fruktosa dari jus anggur menjadi CO2 dan etil alkohol. Setelah anggur dipanen, kemudian dianjurkan untuk menghasilkan mast, cairan yang sangat asam mengandung 10 hingga 25% gula menurut beratnya.
dalam fermentasi alami seperti ini adalah kompleks dari perubahan populasi. Lagi di tahap selanjutnya, ragi anggur, Saccharomyces cerevisiae ellipsoideus mendominasi proses fermentasi berlangsung dengan sangat cepat. Biasanya setelah dalam beberapa hasil, perlu juga mengontrol laju fermentasi untuk mendinginkan campuran fermentasi, untuk mencegah kenaikan suhu yang mempengaruhi kualitas anggur atau bahkan membunuh hias. Harus dari hasil anggur merah dan putih untuk red wine dan white wine alkohol dikembangkan selama ekstrak fermentasi warna dalam anggur setelah fermentasi bau anggur distabilkan. Untuk hasil produk akhir memuaskan, titik ini membutuhkan waktu berbulan-bulan yang bisa disebabkan oleh berbagai bukti asam laktat. Fermentasi ini mengubah asam malat menjadi asam laktat dan CO2. Dengan mengubah asam dikarboksilat menjadi asam kolakilat, menukar sehingga mengurangi keasaman anggur. Meskipun proses fermentasi lambat, tapi menghasilkan uang dengan kualitas baik. Kemudian ada faktor pembuatan wine. Untuk yang pertama ada asam, di mana makanan yang mengandung asam biasanya tahan lama. Akan tetapi, jika oksigen cukup jumlahnya dan kapang dapat tumbuh, sedangkan fermentasi berlangsung terus, maka daya awet dari asam tersebut akan hilang. Untuk faktor kedua ada alkohol, di mana alkohol yang terbentuk sangat tergantung dari kandungan gula dalam bahan pangan. Untuk faktor ketiga adalah mikroba. Fermentasi dilakukan dengan kultur yang murni. Kultur ini disimpan dalam keadaan beku dan kering. Faktor selanjutnya ada suhu, dan yang terakhir ada oksigen, di mana oksigen harus dijaga untuk mempertahankan pertumbuhan mikroba. Selanjutnya ada pengukur alkohol, di mana kita dapat mengukur alkohol dengan sebuah alat atau alat yang digunakan untuk mengukur kadar etanol dikenal dengan alkoholmeter, di mana cara penggunaannya dengan memasukkan bioetanol ke dalam gelas ukur dan memasukkan alat tersebut. Batas air tersebut akan menunjukkan beberapa kandungan alkohol yang kita dapat. Lalu setelah dilakukan pengamatan, maka kita dapat mendapatkan sebuah hasil pengamatan, di mana hasil pengamatan yang kita gunakan dengan bahan anggur dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwasannya gambar daripada anggur sendiri ketika dilihat pada mikroskop menunjukkan gambar seperti itu dengan keterangannya, yaitu berbentuk fokus, berkoloni, tidak berintisel, dan pembesaran lensa objektif 40 kali dan lensa okuler 10 kali. Lalu fermentasi wine ini dengan bahan anggur kita lakukan dengan jangka waktu selama 7 hari, di mana pada hari pertama menghasilkan bau harum dengan rasa manis dan warna ungu, dengan tidak ada gelembung, tidak berbusa, dan tidak ada endapan. Lalu pada hari kedua, kita dapatkan bau harum, rasa manis, dan warna ungu, dengan keterangan sudah mulai ada gelembung, tetapi tidak berbusa, dan terdapat endapan. Lalu pada hari ketiga, tetap berbau harum dengan rasa manis dan warna ungu, terdapat gelembung, tidak ada busa, dan terdapat endapan. Lalu pada hari keempat, dengan bau harum, rasa manis, warna ungu, terdapat gelembung, dan terdapat busa, dan terdapat endapan. Lalu pada hari kelima, bau harum, rasa manis, warna ungu, dan terdapat gelembung, busa, dan endapan. Lalu pada hari ke-6 sudah mulai terjadi perubahan, di mana baunya terasa masam, tetapi rasanya tetap manis dan warnanya tetap ungu, di mana terdapat gelembung, busa, dan endapan. Lalu pada hari ke-7 sama dengan hari ke-6, di mana baunya masam dengan rasa manis dan warna ungu, dan terdapat gelembung, busa, dan endapan. Nah, terdapat endapannya pada keterangan ini dikarenakan oleh pada saat proses penyaringan itu, saringan yang kita gunakan tidak terlalu halus, maka oleh karena itu sari-sari daripada anggur ini ikut bercampur pada larutan dan menghasilkan endapan. Selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan percobaan fermentasi wine yang telah dilakukan dengan menggunakan buah anggur, dilakukan dengan 2 tahap. Untuk tahap pertama adalah tahap pembuatan starter, dan tahap kedua yaitu fermentasi wine. Pembuatan
Pembuatan starter dilakukan dengan mengambil 3 gram garam tambah atau tauge pendek, kemudian dihaluskan secara kasar, lalu direbus dengan aqua sebanyak 100 cc. Selanjutnya diberi gula sebanyak 5 gram dan dididihkan selama 30 menit. Kemudian dipisahkan antara filter dengan ampas. Kemudian dilakukan pendinginan pada bahan, setelah itu diberi 3 oz Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya diinkubasi hingga terjadi gelembung-gelembung di permukaan. Tujuan pembuatan starter ini adalah untuk mempercepat proses fermentasi dan didapatkan kandungan alkohol sesuai standar. Fermentasi wine yang telah dilakukan dengan menggunakan bahan anggur dengan waktu 7 hari. Setelah melakukan pengujian wine secara mikroskopi, didapatkan wine dengan cita rasa masam, berbau manis, dan berwarna ungu. Rasa masam dari wine diakibatkan dari proses fermentasi, di mana mikroorganisme khamir berkembang dalam suasana asam. Dalam pembuatan wine dengan menggunakan bahan anggur, kadar alkohol mula-mula didapatkan sebesar 0%. Setelah dilakukan fermentasi, kemudian didapatkan kadar alkohol sebesar 3%. Pengurangan kadar total gula di dalam medium fermentasi terjadi akibat adanya penggunaan sumber karbon oleh Saccharomyces cerevisiae. Lalu yang terakhir terdapat kesimpulan, di mana pada pembuatan wine dengan fermentasi ini dilakukan kurang lebih selama 7 hari dengan bantuan starter yang menggunakan mikroba Saccharomyces cerevisiae. Lalu kesimpulan yang kedua, kita dapatkan bahwa berdasarkan percobaan fermentasi wine ini yang telah dilakukan, didapatkan kadar alkohol sebesar 3% yang diukur menggunakan alat alkoholmeter. Lalu kesimpulan yang ketiga, tujuan penambahan starter adalah untuk membantu fermentasi berjalan lebih cepat dan mengarahkan kepada fermentasi yang lebih sempurna sehingga dihasilkan wine dengan kadar alkohol yang sesuai dengan standar. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.